Dari sekian banyak calon itu, menurut Bang Hamdan ada nggak figur yang pas untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia ke depan? Boleh sebut nama? Jadi ritual paginya? Paginya saya suka sarapan pagi di sini, jamnya masih belum matahari gitu, jam setengah 7, jam 7 gitu. Atau dari jam 6 saya duduk santai sambil baca. Dulu baca koran, sekarang koran sudah nggak ada. Baca buku masih? Sekarang baca buku masih, tapi sekarang kan koran itu, e-paper. E-paper, Nah, ya. pagi-pagi saya buka. Tapi masih update ya Bang? Masih, tiap hari. Wajib? Hampir wajib saya buka berita-berita headline yang penting. Oke. Yuk, silakan. Terima kasih. Silakan. Nih, ya ada kopi juga nih, silakan aja. Minum dulu Bang. Ayo. Ini kopinya enak. Saya suka kopi pahit. Kita lanjutkan Bang Hamdan. Sejumlah figur kan sekarang sudah ada yang menyampaikan ke publik secara terbuka kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Sudah banyak baliho, spanduk dan sebagainya. Ada juga yang masih malu-malu. Dari sekian banyak calon itu, menurut Bang Hamdan ada nggak figur yang pas untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia ke depan? Boleh sebut nama? Ya, ini figur yang pas ini sekali lagi harus figur anak muda. Ya, pada saat Jokowi juga anak muda. Soekarno juga terpilih anak muda. Soeharto juga terpilih anak muda. Saya Jadi, sih melihat anak muda ya Bang ya? anak muda. Rambut Bang? Rambut, sekarang ini karena rambut Semua putih, bahasa rambut simbolis ya? hitam itu bukan persoalan umur. Iya. Oke. Jadi kembali ke yang- substansinya Bang. ya. Ada ya Bang? Sudah ada atau belum? Yang menurut Abang pas untuk menjawab kebutuhan bangsa ini? Ada, pasti ada. Sudah ada? Ada. Karena begini, itu negara dan bangsa, pemimpin lahir karena zamannya. Jadi pasti akan selalu ada pemimpin yang lahir yang cocok dengan zamannya. Dan itulah saya katakan, yang paling cocok sekarang ini zamannya anak-anak muda yang paham anak muda, dan itulah mimpi kita ke depan. Kemudian yang kedua, dia harus cerdas. Dia punya pengalaman memimpin. Ya, pengalaman memimpin. Ini kita sudah banyak tokoh. Jadi Yang kita pasti nggak dari usah khawatir. sekian itu sudah ada Bang? Banyak ada Anies, Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada juga yang dari Jawa Barat, Pak RK. Ridwan Jadi Kamil, semua ya. anak-anak muda punya pengalaman luar biasa dalam memimpin. Jadi saya tidak merasa khawatir kita kekurangan pemimpin 2024. Nggak Tinggal kita defisit bikin. ya Bang? Nggak defisit Nggak ada pemimpin ya? defisit. Oke. Ada pertanyaan dari netizen. Bisa lebih konkret nggak Bang? Katanya, figur yang seperti apa? Yang versinya Hamdan Zulfa? Ya. Pas. Jadi bukan fisik, tapi lebih ke pemikiran Bang. Ya. Abang bisa jelaskan nggak? Ini titipan pertanyaan. Ya. Saya nggak enak kalau nggak diterusin nih. Jadi tadi saya sampaikan, cerdas, dia punya track record yang bagus dalam memimpin. Kemudian yang ketiga, dia memiliki visi ke depannya sangat bagus dan memiliki kemampuan hubungan internasional yang bagus. Karena tantangan kita ke depan, tantangan global luar biasa. Jadi ini pemimpin yang harusnya memimpin Indonesia. Baik. Pertanyaan kedua dari netizen. Hamdan Zulfa dikenal sebagai ahli hukum tata negara. Diterima kalangan Islam, tapi juga diterima dengan baik di kalangan nasionalis. Sejumlah netizen justru mengusulkan, kenapa nggak Bang Hamdan yang jadi pemimpin? Lebih cocok gitu. Dan ini agak-agak jarang nih, campuran semacam ini. Jadi Artinya siap nggak kalau seandainya ada yang mencalonkan?
kalau urusan bangsa negara, urusan memimpin, setiap saat harus siap. Ini kita punya masalah. Saya ini bukan pimpinan partai politik dan bukan politisi yang sedang ada di tengah tengah lapangan begitu. Betul. Tapi kalau rakyat negara teman-teman meminta, ya tidak boleh kita bilang, oh saya nggak siap, saya menolak, nggak boleh ya, karena kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kalaupun tidak juga, saya tetap memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan mengurus masyarakat secara langsung. Antara lain dengan organisasi, dengan memimpin Syarikat Islam. Syarikat Islam. Sedikit Bang cerita tentang Syarikat Gini, Islam. kenapa saya mau memimpin ini organisasi yang sudah saat saya masuk mulai tenggelam. Tapi organisasi ini organisasi yang sangat bersejarah, lahir para tokoh dan guru bangsa dari sini. Ya. Host Cokroaminoto itu kita kenal sebagai sang guru bangsa. Betul. Itu yang melahirkan gerakan sosial yang sangat luar biasa, gerakan sosial ekonomi. Itu yang melahirkan Soekarno, yang melahirkan Kartosuryo, yang melahirkan Semaun, Abdul Muiz, Agus Salim, termasuk misalnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Betul. Jadi semua mereka lahir dari sini adalah gerakan kerakyatan. Karena itu host Cokroaminoto, beliau adalah Raden Mas, tapi tidak pernah memakai itu. Okay. Haji Omar Said aja, karena apa? Dia ingin sifatnya merakyat. Jadi, dan moderat juga ya? Moderat dan kerakyatan. Kerakyatan. Jadi saya suka organisasi ini, dia punya track record sejarah yang sangat luar biasa, dan saya ingin menghidupkan kembali ya Syarikat Islam ini sebagai organisasi yang menggabungkan dua kekuatan. Apa saja tuh? Kekuatan pertama adalah Islam, kekuatan kedua adalah kebangsaan. Jadi nafas nasionalisme yang pertama tumbuh bersemai di Indonesia adalah nafas Islam. Okay. Mengapa? Karena itu pemersatu saat itu. Jadi dari saat Bang sampai Merauke, jejaring Islam sudah kuat. Yang lain masih berpikir tentang kedaerahan. Misalnya Budi Utomo kan hanya mikir tentang Jawa. Dan anggota-anggotanya tidak boleh dari luar Jawa. Dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Yeah. Kalau SI sejak awal bahasa Melayu. Karena itulah lingua franca dari anggotanya yang seluruh Nusantara di bawah penjajahan Belanda. Jadi itulah cikal bakal nasionalisme Indonesia. Kemudian tumbuh kita sebagai bangsa, itulah nasionalisme, karena itu tumbuh Islam dan nasionalisme itu sumber dari sini. Saya suka itu, karena itu saya ingin kembangkan ini. Ya, baik Bang. Saya minta Abang berikan closing statement, dan Bang Hamdan Zulfa bukan orang partai, jadi bebas untuk berbicara, tapi yang pasti penonton ini butuh sesuatu lah, ya. Khususnya untuk pemilu 2024. Oke. Ya. Sebentar Bang, sebelum itu saya ada lupa nih. Ada satu pertanyaan yang terus menggelitik ya. Sekarang ini kan isu yang lagi rame adalah soal pro kontra politik identitas. Satu sisi mengatakan mana ada politik tanpa identitas. Tapi sisi yang lain atau kelompok yang lain mengatakan bahwa kelompok identitas di sini adalah politisasi agama, menjual ayat, dan itu membuat fragmentasi, membuat masyarakat menjadi terbelah. Bang Hamdan melihat bahwa seberapa serius persoalan itu dan apakah betul akan terulang lagi di 2024? Kalau saya jangan dipertajam urusan itu. Masalah politik identitas tetap ada dan tidak bisa hilang. Karena sekarang aja nama presiden harus berakhir O, itu kan identitas juga. Itu dari zaman dulu. Nah, tidak pernah kita bisa hilang. Dan itu sebagai sosial, fakta sosial ya. Kemudian juga orang ketika pemilu pakai kerudung gitu. Kunjungi pesantren. Nah, itu apa itu? Jadi itu ciri-ciri dekat pemilu. Iya, itu kan identitas semua. Jadi jangan terlalu dieksploitasi. Yang tidak boleh adalah saling merendahkan. Itu tidak boleh. Saling merendahkan, orang pakai kerudung diledekin, Pak saat milu aja berkerudung, jangan saling merendahkan. Yeah. Itu hal yang biasa. Jadi yang bermasalah itulah yang membuat benturan. Jadi karena itu dalam politik itu kita terima
apa adanya, jangan saling merendahkan, meledek ya. Oh ini menjual ayat, tidak boleh juga. Karena mereka juga cara berpikir dari kecil memang ayat begitu. Dan tidak bisa dipersalahkan. Tidak bisa dipersalahkan. Karena misalnya dalam Islam, banyak sekali ayat-ayat politik dalam Islam. Kalau kita bilang, menjual ayat, enggak. Memang itu ajaran agamanya. Biarin aja. Jangan takut kalah karena orang mempergunakan itu. Yeah. Bagi yang percaya, ikut. Tapi nggak percaya, biasa aja itu. Jadi yang Patut paling penting, dicurigai lah ya, ya, yang ketika- paling penting bagi saya jangan saling merendahkan. Betul. Itu aja yang paling pokok. Oke. Terakhir, Bang Hamdan, pesan kebangsaan dari Hamdan Zulfa untuk atau menjelang pemilu 2024. Silakan, Bang. Ya, bangsa kita ini bangsa sangat plural ya. Etnik juga plural ya. Dari Sabang sampai Merauke macam-macam etninya. Agama juga sangat plural, ini kita harus jaga sebagai satu kekuatan. Karena itu jangan saling merendahkan, jangan saling menyerang karena pluralitas ini. Karena masalah agama yang misalnya menggunakan pendekatan agama dalam politik, ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia mendapatkan dukungan, dia menang, itu hal yang wajar aja. Tapi jangan juga sebaliknya diserang balik. Karena Indonesia ini dibangun dari Berbagai elemen ya, Bang. 3 kekuatan. Ya. Pertama, kekuatan Islam. Kemudian yang kedua, nasionalisme kebangsaan. Yang ketiga, sosialisme. Tidak bisa kita. Dan terbukti ketiganya bisa bersatu ya, Bang. Ketiga bisa bersatu. Memang Soekarno pernah memaksakan dengan komunisme. Kalau komunisme tidak bisa bersatu dengan Islam. Dulu kan Nasakom, nasionalisme, agama dan komunisme. Tapi bagi saya yang benar adalah nasionalisme, agama dan sosialisme, bukan komunis. Terima kasih, Bang Hamdan. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Hamdan Zulfa, sangat menginspirasi. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan singkat ini. Sampai jumpa pada episode Karpet Merah selanjutnya dengan narasumber-narasumber penting. Terima kasih, Bang Hamdan. Terima kasih. Terima kasih.